22, di mana kemampuan numerasi anak didik kita perlu ditingkatkan pada taraf sedang. Nah, untuk itu Bapak Ibu, marilah kita buka rapor pendidikan kita untuk menemukan akar masalah mengapa kemampuan anak didik kita di bidang numerasi dalam taraf sedang perlu. Bapak Ibu, mari kita buka rapor pendidikan kita di tahun 2022. Bapak Ibu, coba Bapak Ibu perhatikan bagian-bagian mana yang sudah berhasil, artinya baik, yaitu berwarna hijau. Kemudian yang masih perlu ditingkatkan berwarna kuning. Bapak Ibu catat di sini di kemampuan literasi itu capaiannya baik. Kemudian di kemampuan numerasi capaiannya itu sedang. Kemudian di karakter capaian sedang. Kemudian di iklim keamanan sekolah capaian baik. Iklim kebinekaan capaiannya sedang. Kualitas pembelajaran capaian baik. Untuk hari ini Bapak Ibu, kita fokuskan pada pembahasan tentang kemampuan numerasi. Kita akan menemukan masalah mengapa anak didik kita kemampuan numerasinya masih perlu ditingkatkan. Tentang akar masalah pada kemampuan numerasi. Bapak Ibu tahu bahwa kemampuan numerasi itu meliputi kompetensi pada domain bilangan, kemudian kompetensi pada domain aljabar, kemudian ada geometri, kemudian kompetensi mengetahui L1, kompetensi menerapkan L2, dan kompetensi menalar atau L3. Kita buka satu persatu. Pada kompetensi domain bilangan, Bapak Ibu, ini akar masalahnya adalah kemampuan peserta didik memahami dan menyelesaikan masalah menggunakan konten bilangan. Ini yang menjadi akar masalahnya. Jadi pada konten bilangan untuk domain bilangan. Kemudian untuk domain aljabar itu akar masalahnya pada kemampuan peserta didik memahami dan menyelesaikan masalah menggunakan konten aljabar. Kemudian pada ketidakpastian ini kemampuan peserta didik memahami dan menyelesaikan masalah menggunakan konten data dan ketidakpastian. Kemudian pada domain geometri, ini kemampuan peserta didik memahami dan menyelesaikan masalah menggunakan konten geometri. Kemudian pada kompetensi mengetahui L1, itu akan masalahnya kemampuan peserta didik memahami masalah menggunakan konsep understanding. Kemudian
pada kompetensi menerapkan atau L2. Akan masalahnya pada kemampuan peserta didik menerapkan dan menyelesaikan masalah menggunakan konsep aplikasi. Kemudian yang terakhir, kompetensi menalar atau L3. Akan masalahnya pada kemampuan peserta didik memahami dan menyelesaikan masalah menggunakan konsep reasoning. Seperti itu. Ya, itu Bapak Ibu akan masalah mengapa kemampuan numerasi peserta didik kita masih perlu ditingkatkan. Bapak Ibu, siap Mas ya? Pun. Semangat ya, Bos. Nggih. Bapak Ibu, kita buka secara detail untuk menemukan akar masalah pada kemampuan numerasi. Kita buka detail pada kompetensi domain bilangan. Bapak Ibu, dilihat di sini bahwa akar masalahnya adalah skor capaian kompetensi pada domain bilangan itu tahun ini 41,66%, naik dari tahun kemarin 39,07, sekarang 41,66%. Walaupun naik 27,58, tetapi masih dalam sedang perlu. Kemudian ini Bapak Ibu, ada saran di sini, mari bagikan praktik baik ini di platform Merdeka Mengajar agar satuan pendidikan lain dapat terinspirasi dari Anda. Artinya pada capaian domain aljabar ini di sekolah kita terjadi peningkatan yang tinggi. Jadi peningkatannya 104,7 pada kompetensi pada domain data dan ketidakpastian. Di sini akan masalahnya skor capaian kompetensinya tahun ini 46,46, naik 27,18% dari tahun 2022. Tahun kemarin 36,53%. Ya, kalau Bapak Ibu catat. Kemudian untuk geometri, ada domain geometri. Ini akar masalahnya skor capaiannya tahun ini 46,92%, naik 60,47% dari tahun kemarin 29,24%. Yang terjadi peningkatan. Kemudian pada detail kompetensi mengetahui atau L1, akan masalahnya yaitu skor capaian tahun ini 53,59, naik dari tahun kemarin itu 34,8, naiknya 53,42%, terjadi peningkatan. Kemudian pada kompetensi menerapkan, akan masalahnya ini Bapak Ibu tahun ini capaiannya 38,5, artinya naik 29,32% dari tahun kemarin 29,77%. Kemudian pada kompetensi menalar atau L3, ini akan masalahnya di sini. Skor capaiannya tahun ini 43,03, naik 77,59% dari tahun kemarin 24,23. Artinya Bapak Ibu, dalam kompetensi numerasi terjadi peningkatan di sekolah kita dari tahun kemarin, tetapi capaiannya masih dalam
taraf sedang, perlu ditingkatkan. Bapak Ibu, walaupun di kompetensi numerasi tahun ini di sekolah kita meningkat, tapi masih dalam taraf sedang. Untuk itu, karena kita merupakan sekolah penggerak, mari Bapak Ibu kita berusaha untuk tahun ini agar nanti di rapor pendidikan untuk capaian kompetensi numerasi anak-anak kita nanti mencapai minimal 60% agar nanti kompetensinya baik. Itu ya Bapak Ibu. Nah, mari akan masalah ini segera kita atasi dengan peningkatan kapasitas guru. Sekarang kita buka rapor pendidikan kita. Ini prioritas program benahi. Bapak Ibu tadi ini capaiannya sedang, kemudian ini tadi akan masalahnya adalah kompetensi pada domain bilangan, kemudian program benahinya Bapak Ibu ini peningkatan kompetensi GTK dan kebijakan yang menunjang kemampuan numerasi pada domain bilangan. Kemudian ini Bapak Ibu programnya, monggo ini kita tentukan. Kemarin kita belajar ini tentang di bawah sekuler dulu. Kita sudah menganggarkan ya Bu Eni kemarin ya di bawah sekuler untuk peningkatan mutu guru ya. Apa kalau di bawah sekuler Bu Eni namanya tuh? Bintek ya, dengan melaksanakan bintek. Kemudian Bapak Ibu pengembangan diri terkait numerasi melalui PMN. Sudah ya Bapak Ibu ya? Kita sudah membuka PMN-nya. Kita juga sudah mempelajari konten yang berkaitan dengan numerasi. Bahkan Bapak Ibu di sini sudah ada yang di aksi nyata. Bu Eni sudah ya di aksi nyata ya Bu Eni ya? Di numerasinya. Bu Uni sudah ya Bu Rini? Yang ini ya sudah. Kemudian untuk pengembangan diri terkait peningkatan kapasitas satuan pendidikan secara mandiri untuk mengajar numerasi secara efektif. Nah Bapak Ibu, untuk yang ketiga ini tadi yang kegiatan sekuler, pengembangan diri melalui PMN, dan ini pengembangan diri terkait peningkatan kapasitas ini Bapak Ibu bisa mempelajari konten-konten mungkin melalui YouTube, melalui internet. Oke, Bapak Ibu di sini apalagi yang muda-muda ini sudah lincah ini kalau mencari sumber-sumber belajar melalui internet. Ya. Ini dengan saya mengantarkan ini dulu ketiga ini dulu. Ini coba ini kali ini orang yang ketiga ada beberapa tuh. Oh ini kan kok yang bagus sesetaraan kok bukan enggak untuk kita. Oh iya. Yang sekuler. Ya, dari ini coba ini bisa kita diskusikan maka yang bisa kita lakukan ataupun karena ini dengan alasan apa nanti kalau lebih murah habis ya kan. Iya. Coba Bapak Ibu kita lihat lagi tentang program benahinya Bapak Ibu. Di sini ada 3 kegiatan. Nanti silakan Bapak Ibu untuk menyampaikan pendapat mana yang sebaiknya kita laksanakan di sekolah kita untuk program benahi ini. Mau Bapak Ibu? Siapa yang mau menyampaikan? Oke. Oh itu Bu Eni, ya silakan Bu Eni untuk menyampaikan. Mungkin untuk sekedar usulan untuk program benahi terutama kita sebagai guru itu melalui platform Merdeka Mengajar, karena di sini selain itu gratis tanpa biaya dan juga nanti bisa untuk peningkatan kompetensi kita sebagai guru dan juga bisa meningkatkan nilai rapor pendidikan mungkin melalui PMN. Oke, terima kasih tadi usulan dari Bu Eni tentang pengembangan diri terkait numerasi melalui PMN. Betul Bapak Ibu, melalui PMN ini kita tidak membutuhkan biaya dan juga nanti selain meningkatkan kemampuan kita, meningkatkan kemampuan peserta didik, juga nanti Bapak Ibu kalau sudah sampai aksi nyata divalidasi, nanti Bapak Ibu juga akan memperoleh sertifikat. Itu keuntungannya. Mungkin ada pendapat yang lain Bapak Ibu? Enggak?
Mungkin untuk yang ketiga ini Bapak Ibu, pengembangan diri terkait peningkatan kapasitas mandiri ini Bapak Ibu mungkin melalui sumber-sumber belajar, bisa melalui internet, melalui YouTube, konten-konten di internet mungkin bisa dilaksanakan di sekolah kita. Monggo pendapatnya. Monggo Bu Uni, silakan disampaikan. Gimana? Ya, kalau menurut saya untuk sedikit mungkin bisa menyelesaikan masalah yang kita hadapi ini, kemungkinan kita kan ada Chrome sekolahan itu. Chromebook itu bersama-sama anak-anak kita bisa mencari alamat link di situ, googling di situ dengan panduan guru, dengan memanfaatkan tadi itu Chrome yang kita punya. Oke, berarti anak-anak memanfaatkan ID belajarnya. Kemudian saat di sekolah karena kita mempunyai Chromebook banyak bisa dimanfaatkan. Kemudian di sekolah juga tersedia jaringan internet. Mungkin Bapak Ibu bisa aktif ya memandu anak-anak untuk belajar mandiri juga, mencari sumber-sumber belajar di internet. Seperti itu Bapak Ibu. Apakah bisa kita laksanakan? Bisa. Ya, terima kasih. Bapak Ibu terima kasih. Kemudian untuk yang kebijakan di kegiatan di Boserguler, jadi untuk peningkatan kompetensi guru melalui diklat atau BIMTEK, apakah bisa kita laksanakan? Bu Rini silakan. Bisa. Ya, monggo Bu Rini silakan. Pengalaman yang kemarin kita mengikuti BIMTEK, Bu Rini. Ya, kemarin saya mengikuti IHT di SD 2 Kebumen, itu terkait dengan peningkatan numerasi di sekolah kita. Itu disarankan tidak hanya di kelas 5, tetapi numerasi dan literasi itu kalau bisa diajarkan dari kelas 1 gitu. Mana Bu Rini sudah menularkan? Ya, tadi berusaha menularkan ke kelas 6 sama Bu Nasiba. Iya. Terima kasih. Jadi di sekolah kita untuk meningkatkan kemampuan numerasi peserta didik kita sudah dilakukan dengan berbagai upaya. Baik, Bapak Ibu, untuk kesimpulan solusi yang kita sepakati ya Bapak Ibu, yang pertama berarti pengembangan diri Bapak Ibu melalui PMM ya, panjenengan laksanakan untuk utamanya di numerasi ini, panjenengan belajar secara mandiri di PMM, dan harapan kami nanti sampai aksi nyata seperti yang disampaikan oleh guru kepala sekolah. Jadi Bapak dan Ibu sudah mempraktekkan benar kalau sudah sampai aksi nyata. Kemudian yang terkait dengan yang diusahakan oleh Bu ini itu sangat baik untuk peningkatan digitalisasi sekolah kita ya, karena kita punya Chromebook, berarti Bapak Ibu mensepakati untuk memanfaatkan ya, memanfaatkan itu solusi yang kita sepakati yang kedua. Dan yang ketiga tadi mengikuti kegiatan BIMTEK ya, seperti yang sudah dilakukan oleh Ibu ini, dan harapan kami tidak hanya untuk sosialisasi ke seluruh guru ya Bu ini, tidak hanya kepada nanti di saat kegiatan pondel itu bisa disosialisasikan ke seluruh guru. Itu berarti ada 3 solusi yang kita sepakati ya. Monggo nanti untuk diimplementasikan, ditindaklanjuti di kegiatan berikutnya. Terima kasih.